Hai guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pelaporan segmen evaluasi, pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Baiklah, berikut adalah video penjelasan dari kami. Desentralisasi dan pertanggungjawaban sistem akuntansi. Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Alasan melakukan desentralisasi yaitu yang pertama mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, yang kedua memfokuskan manajemen pusat, yang ketiga melatih dan memotivasi para manajer, dan yang keempat meningkatkan daya saing. Divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan dalam pembentukan unit-unit yang disebut dengan divisi. 3 cara pembagian divisi, yaitu yang pertama berdasar barang atau jasa dan diproduksi, yang kedua menurut geografis, dan yang ketiga jenis tanggung jawab. Selanjutnya adalah pengukuran kerja pusat investasi dalam menggunakan laporan rugi variabel dan absorpsi. Yang pertama adalah perhitungan biaya variabel, yaitu hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk, dan overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Yang kedua adalah perhitungan biaya absorpsi, yaitu membebankan semua biaya manufaktur pada produk, dan overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Selanjutnya, perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel yang dibagi menjadi 2, yaitu biaya produk dan biaya periode. Dalam perhitungan biaya absorpsi, biaya produk yang dimiliki adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Sedangkan dalam biaya periode, beban penjualan dan beban administrasi. Selanjutnya dalam perhitungan biaya variabel yang dimiliki oleh biaya produk, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan dalam biaya periode, overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok produksi, maka laba bersih yang diperoleh dengan menggunakan metode biaya variabel dan dengan menggunakan metode biaya absorpsi akan berbeda. Selanjutnya yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Selanjutnya, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil dari laba bersih variabel. Dan terakhir, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Selanjutnya, perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Yang kedua, jika terdapat kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan, maka akan ditutup dalam harga pokok penjualan. Mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering berkaitan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Selanjutnya, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan meningkat sementara faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan menurun sementara faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Dan yang terakhir, ketika pendapatan tidak berubah sementara faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Selanjutnya, laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Yang pertama, segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Yang kedua, dalam laporan laba rugi segmen, beban dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu
Yang pertama beban tetap langsung dan yang kedua beban tetap umum. Selanjutnya pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI, pengembalian atas investasi atau ROI. ROI sama dengan laba operasi atau aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi bersih rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir per 2. Selanjutnya margin dan perputaran. ROI sama dengan margin dikali dengan perputaran, sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan per aktiva operasi rata-rata. Keunggulan ROI yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Kelemahan ROI menyebabkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi, dan ROI mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Secara matematis dirumuskan laba residu sama dengan laba operasi kurang pengembalian minimal kali aktiva operasi rata-rata. Kelebihan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Kekurangan laba residu, yang pertama mendorong orientasi jangka pendek, yang kedua perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Nilai tambah ekonomi adalah laba bersih dikurangi total biaya tahunan. Persamaan EVA dinyatakan sebagai berikut. EVA sama dengan laba operasi dikurangi presentasi biaya modal aktual kali total modal yang dipakai. Aspek perilaku EVA, yang pertama sejumlah perusahaan menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan semata-mata pada pendapatan operasi tidak mencukupi. Yang kedua, alasan yang mendasarinya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Penetapan harga transfer. Harga transfer adalah yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjualan pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer $30 per unit. Harga transfer sama dengan $30 per unit. Pendapatan bagi A meningkatkan laba bersih, meningkatkan ROI. Yang kedua, divisi C membeli komponen dari A dengan harga transfer $30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Harga transfer sama dengan $30 per unit. Biaya bagi C menurunkan laba bersih, menurunkan ROI. Pendapatan harga transfer sama dengan biaya harga transfer, dampak 0 bagi ABC, INC. Yang selanjutnya adalah kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama, kebijakan penetapan harga transfer. Yang kedua, harga pasar. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan biaya. Yang keempat, harga transfer yang dinegosiasikan. Selanjutnya ada harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Yang pertama, harga transfer minimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah atau floor dari rentang penawaran. Yang kedua, harga transfer maksimum adalah harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut batas atas atau ceiling dari rentang penawaran.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.